Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Nah oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Mas Abdul Rohim dari Maron, Probolinggo. Oke, jadi lumayan dekat lah dengan rumah saya yang di Probolinggo. Baik, langsung aja kita unboxing. Kira-kira ini apa isi paketnya. Nah oke kawan, jadi ini dia isi paketnya. Oke, ini isinya power supply merek Antec dengan daya 650 watt. Oke, ini sudah PFC ya. Baik, langsung aja kita bongkar. Ini kondisi sudah tidak segel ya. Oke, kita bongkar dulu. Nah oke kawan, jadi ini dia isi dari power supply-nya. Oke, lumayan bagus ini isinya. Oke, ini trafo core untuk PFC-nya, dan ini trafo untuk switching utamanya. Oke, wah ini IC PWM-nya agak sulit nih kayaknya. Baik, kita coba nyalakan aja dulu. Kira-kira ini kondisinya tuh seperti apa. Nah oke, jadi ini bolam safety sudah saya pasang ya. Oke, kita pantau di sini kondisi off dulu. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan standby ini sudah keluar. Kita coba starting. Oke, ternyata tidak ada respon sama sekali. Ini ketika kita nyalakan, dia tidak nyala sama sekali. Baik, langsung aja kita bongkar. Semoga aja bukan IC PWM-nya ya, karena ini sekilas saya lihat IC PWM-nya tuh hampir sama seperti merek EVGA. Jadi saya agak risau juga karena IC-nya tuh sulit banget itu. Ya, mudah-mudahan aja IC PWM-nya aman. Oke, akan saya bongkar dulu nih power supply-nya. Nah oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya ini tuh sudah pernah di servis sepertinya. Oke, ini banyak bekas solderan, banyak bekas flux yang ada di sini. Dan ini untuk kabel powernya, ini kenapa mesti dipotong di sini? Kenapa nggak dicabut aja? Ya saya ikut-ikutan nih jadinya. Oke, ini yang perlu kita cek. Kita pastikan ketika switch PS on dinyalakan, itu di sini harus terjadi kontak. Jadi itu dulu untuk poin pertamanya. Oke, ini juga ada bekas solderan di sini. Oke, jadi yang ini salah satu dari kedua optocoupler ini ada yang berfungsi untuk switch supply ke PWM-nya.
Oke, ini perlu kita pelajarin dulu. Kalau misalnya kita switch PS on, tapi di sini tidak ada yang switch, nah itu bisa jadi optocouplernya atau bagian drivernya sini yang rusak. Oke, jadi ini akan saya pelajarin dulu, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini dia untuk board dari power supply ini, dan ya sama seperti merek EVGA, IC-nya tuh nggak ada yang jual. Jangankan yang jual, dataset IC-nya itu loh nggak ada. Jadi ini memang IC super ya guys. Ya untungnya di boardnya ini dia itu nggak buta-buta amat, jadi ini masih ada datanya. Nah ini untuk PWM, ini untuk tegangan standby nya, dan ini untuk PFC, ini untuk VCC. Nah alhamdulillahnya ini ada datanya, jadi kita nggak terlalu sulit untuk mencari data pin dari IC ini. Oke, dari sini ini yang perlu kita cek itu untuk jalur VCC dulu. Oke, nah ini juga ada pin over voltage protection, OVP nya ya lumayan lah. Baik, jadi ini perlu kita cari dulu jalurnya dari VCC ini. Oke, kita cari jalurnya itu menuju ke mana, transistor ini yang berfungsi untuk switch. Oh ini, oke ternyata ini transistor untuk switchnya. Oke, ini kolektor, emitter ini jalur inputnya. Nah dari sini. Oke, jadi sumber tegangan dari sini. Transistor ini berfungsi untuk men-switch tegangan ketika PS on dinyalakan. Jadi teknisnya seperti itu. Oke, jadi ini kita tentukan dulu tegangan inputnya ini berapa dan tegangan outputnya itu berapa. Apakah ada penurunan atau gimana? Kita cek. Oke. Oke, kita akan saya nyalakan dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kondisi standby ya, belum kita nyalakan. Oke, ini pin VCC ada tegangannya agak-agak goyang. Oke, kita cek langsung dari sirkuit penyearahnya ini. Oh, ternyata di sini tegangannya ada 17 volt, guys. Oke, kita coba cek di sini. Nah, ini aduh. Oish. Oke, ini akan saya switch. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketika di switch, nah itu ketika tegangan ada di atas 12 volt, bolam nyala. Nah, harusnya ini ketika di switch, tegangan yang masuk itu tegangan ini, tegangan 17 volt ini. Nah, harusnya tegangan ini masuk ketika di switch. Oke, kita cek apakah tegangan ini apakah tegangan 17 volt ini drop ketika di switch. Agak ngeri ya guys, karena ini geser dikit aja bisa makdor ini. Aduh, ntar
Oke, kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata ini tegangannya drop. Nah itu, jadi ketika di switch itu tegangannya drop. Baik, kita coba akal-akalin. Kira-kira kenapa kok dia ketika di switch itu tegangannya drop. Nah ketika tegangan drop itu PWM nggak mau bekerja karena ketika pertama kali disuitkan, ketika pertama kali tegangan dimasukkan itu kan melebihi dari 12 volt, maka PWM kerja. Nah ketika PWM kerja tegangan drop, akhirnya PWM reset lagi seperti itu. Baik, akan saya coba tambahkan elko aja untuk di jalur VCC nya ini. Nah, yang VCC utama ini akan saya tambahkan elko. Nah, harapannya ketika di switch dia tegangannya nggak drop seperti itu. Mudah-mudahan aja berhasil. Oke. Nah, oke. Jadi ini sudah saya tambahkan elko untuk sementara. Baik, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba switch. Oke, ternyata tetap saja. Oke, kita coba bypass untuk bolam safety. Jadi ketika dia switch tegangan tidak drop, gitu harapannya. Oke, ntar kita tunggu off dulu karena dia masih reset ya. Jadi terbaca tegangannya masih terbaca low. Oke, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita start. Ya, ternyata tetap aja. Oke, kita coba cek lagi tegangannya. Oke, kita cek yang di VCC nya aja. Sulit guys. Oke, itu ada 12 volt, kita switch. Oke, ternyata tidak masuk sama sekali. Oke, kita cek di tegangan inputannya ini. Oke, kita switch. Oke, ternyata nggak masuk ini. Kalau tadi waktu kita pakai bolam safety, dia sempat mau masuk gitu, sehingga ini sampai drop. Nah, ketika bolam safety di bypass, ternyata ini nggak nge-switch sama sekali. Oke, jadi akan saya pelajarin dulu apakah mungkin ini transistornya yang sudah lemah atau gimana. Oke, intinya pada saat ini dia ketika di switch pun tegangan nggak dimasukkan ke PWM. Nah, tadi kan sempat dimasukkan tapi tegangannya drop gitu. Oke, ini akan saya pelajarin dulu, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Nah, oke kawan, jadi ini power supply-nya. Setelah saya umek-umek, nah jadi didapatkan ini optocoupler untuk switch-nya itu rusak. Opto ini keduanya ini sudah saya ganti, dan ini tuh sudah nyala. Nah, ini tegangan 12 volt dan ini tegangan 3 volt dan 5 voltnya. Nah, cuma masih ada suatu masalah. Yang masalahnya cukup berat karena ini PFC-nya tuh nggak bekerja. Oke, kita cek tegangannya. Udah kelihatan ya.
Oke, ini untuk tegangan PFC dia itu tidak keluar. Nah ini, jadi tegangan di elko primer dia hanya 320 volt. Nah ini tuh harusnya 350 sampai 400 volt. Nah ini kalau misalnya kita beban itu seperti ada suara berderi ini. Nah itu untuk tegangan sebetulnya aman, hanya drop 0,1 volt. Nah cuma ini kalau dibikin full load pasti gak bakal kuat power supply-nya, karena dia PFC-nya nggak bekerja. Jadi sama halnya dia power supply biasa tanpa PFC gitu. Nah ini setelah saya uji pakai asap Arpus, ini didapatkan ada 2 buah transistor yang mana transistornya ini kelihatannya itu panas. Nah ini, nah kemungkinan dia transistornya rusak atau jalur yang di switch oleh transistor itu mengalami konsleting, bisa jadi seperti itu. Nah ini kita juga kesulitan untuk cari feedback dari bagian PFC-nya, karena IC PWM-nya itu nggak ada datasetnya. Jadi mana untuk tegangan feedback dan tegangan VREF IC-nya ini berapa, tegangan supply-nya berapa, itu kita nggak dapat datanya itu, karena memang untuk power supply ini tidak ada datasetnya IC-nya. Baik, jadi untuk sementara ini akan saya coba ganti dulu transistornya. Mudah-mudahan setelah diganti ini PFC-nya mau bekerja. Oke, akan saya bersihkan dulu ini asap Arpusnya, baru nanti kita cek transistornya ini, baru kita ganti. Oke. Nah baik kawan, jadi ini power supply-nya sudah selesai. Oke, jadi untuk transistornya itu sudah saya ganti. Baik, ini kondisi sudah nyala ya. Nah ini kondisi sudah nyala. Kita coba cek untuk tegangan elko primernya. Oke, tegangan elko primer sudah 384 volt. Nah ini kurang jelas ya. Oh petang ya. Nah gini. Nah itu tegangannya sudah 384 volt. Artinya untuk rangkaian PFC dia sudah bekerja. Oke, kita coba beban. Nah di beban sudah aman, tidak ada suara aneh itu. Oke, dropnya tetap ya 0,1 volt dengan beban 1 ohm. Oke, kesimpulannya power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakannya itu hanya ada di 2 buah optocoupler sama 1 buah transistor itu saja. Tapi nyarinya itu wah minta ampun sudah. Ya karena keterbatasan kita itu nggak bisa dapat dataset dari IC-nya. Bahkan jangankan IC PWM-nya, IC control feedback, under voltage, over voltage, sama over current dari masing-masing jalur IC-nya itu pun nggak ada datasetnya. Padahal serinya seri-seri seperti power supply pada umumnya lah, WT75 berapa gitu lupa saya. Yang jelas menurut saya sih IC biasa, cuma begitu saya cek itu ternyata nggak ada datasetnya. Apalagi untuk IC PWM-nya ini itu nggak ada datasetnya. Ya mungkin ada teman-teman yang nonton video ini bisa carikan datasetnya
untuk IC ini ya silakan nanti tuliskan di kolom komentar ya. Jadi apa saya yang nggak bisa nyarinya atau memang nggak ada datasetnya gitu. Jadi nanti ini gambar IC-nya ini akan saya lampirkan karena memang benar-benar susah. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply untouched. Ya, merek ini sih lumayan bagus kalau menurut saya, itu hampir-hampir sama seperti merek EVGA. Untuk tingkat kesulitannya pun sama seperti merek EVGA, tapi daya outputnya sih masih ada dropnya dengan di beban 1 ohm ya, mungkin karena hanya dia kapasitasnya sekitar 650 wattan ya. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.